Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kami di channel Cerita Kita. Kami doakan kalian sehat selalu dan bahagia. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Two Hearts. Film ini diadaptasi dari sebuah buku yang berjudul All My Tomorrows oleh Eric Gregory, dan ini diangkat dari kisah nyata dari seorang pemuda berhati mulia bernama Chris Gregory yang mendonorkan semua organ tubuh untuk orang-orang yang sedang sakit karena ia menderita penyakit malformasi arteri atau kebocoran pembuluh darah dan nyawanya tidak bisa diselamatkan. Di film ini kita akan diperlihatkan dua sisi orang yang berbeda di dalam satu waktu, yaitu antara Chris Gregory dan George Bolivar. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke isi ceritanya. Cerita diawali dengan seorang pria berpakaian serba putih berdiri di pantai sambil memandangi di laut yang tak jauh dari ia berada. Pemuda itu bernama Chris Gregory. Kemudian cerita berlanjut di mana ia tiba-tiba terjatuh dan pingsan sehingga ia harus dilarikan ke rumah sakit oleh pacarnya Sam dan saudaranya John. Tak lama kedua orang tuanya pun datang. Suasana tampak sangat sedih di sana. Jauh sebelum kelahiran Chris, tepatnya di Kuba, tampak sedang diadakan pertandingan sepak bola antara tim merah dan putih. Saat itu terdapat salah satu pemain tengah meringis kesakitan karena cedera. Dikarenakan waktu sudah tidak banyak lagi, akhirnya sang manajer meminta pelatih untuk memasukkan seorang pemuda bernama Jorge Bolivar. Awalnya pelatih ragu karena Jorge ini memiliki fisik yang tidak baik, tapi ia meyakinkan pelatih itu dan akhirnya Jorge ditarik masuk. Sesuai dengan harapan dari manajer, tim mereka akhirnya memasukkan bola ke gawang lawan berkat tendangan dari Jorge Bolivar. Tak lama ia pun terjatuh dan kesakitan. Ternyata sakitnya itu bukanlah sakit biasa. Ia harus menjalani pengangkatan sebagian dari paru-parunya karena suatu penyakit. Sang dokter mendiagnosis umurnya bahkan tidak akan sampai menginjak 20 tahun. Tetapi dikarenakan orang tuanya adalah salah satu dari orang terkaya di Kuba, ia terus melakukan perawatan intensif sehingga umurnya pun bisa menjadi lebih lama lagi. Suatu ketika, ia mendapatkan telepon dari ayahnya yang memintanya untuk segera pindah ke Miami. Dikarenakan waktu itu keadaan di Kuba sedang tidak stabil dikarenakan konflik politik. Kemudian kita diperlihatkan kembali dengan Chris. Saat itu tampak Chris sedang bermain basket bersama dengan teman-temannya. Di situ pula ia terjatuh dan pingsan. Teman-temannya lalu mulai panik melihatnya. Tetapi ia ternyata hanya mengerjai teman-temannya itu. Tak lama ia lalu dibawa saudaranya John pulang. Setelah sampai di rumah, ia lalu masuk menemui kedua orang tuanya. Chris ini adalah anak kesayangan kedua orang tuanya. Hal itu tampak ia diperlakukan sebagai anak kecil, tetapi ya memang wajar saja. Saat itu umurnya masih sekitar 18 tahun. Saat itu kedua orang tuanya memintanya untuk berkuliah. Namun ia sedikit kecewa saat tahu bahwa ia tidak satu kampus dengan John. Cerita berpindah di Kuba. Di salah satu bandara tampak seorang lelaki sedang duduk di sana untuk menunggu keberangkatan pesawat. Pria itu tak lain adalah George Bolivar yang telah tumbuh dewasa. Saat itu tujuannya adalah menuju Miami. Di sela duduknya, ia lalu melihat seorang pramugari berambut pirang bernama Leslie Falk melihat ke arahnya. Ia pun tersenyum, begitupun dengan Jorge. Tak disangka ia bertemu lagi dengan wanita itu. Saat itu ia merasa sedikit gugup dan meminta pramugari itu memegang tangannya. Awalnya ia ragu, namun setelahnya ia pun melakukannya. Di situ mereka berdua pun berkenalan dan ngobrol bersama. Wanita itu bercerita bahwa ia suka minum rum dan kebetulan sekali rum yang ia sukai adalah bermerek Bolivar, yang tak lain itu adalah perusahaan keluarganya, Jorge Bolivar. Ia lalu memberikan kartu namanya kepada wanita itu. Sejak saat itu hubungan keduanya menjadi semakin intens. Di hari pertamanya berkuliah, Chris kemudian bertemu dengan seorang gadis bernama Samantha atau Sam. Saat pandangan pertama itu, ia langsung menaruh hati terhadap Sam. Suatu ketika mereka berdua kembali bertemu dan akhirnya berkenalan. Saat itu Sam sedang mengajak orang-orang untuk ikut dalam komunitasnya, yaitu membantu orang-orang yang sedang mengalami masalah di malam hari.
Kesempatan itu ia manfaatkan untuk mendekati Sam dengan ikut bersamanya dalam komunitas itu. Di sisi lain, George sedang bersama dengan Leslie di sebuah kafe. Saat itu ia melihat George sedang batuk. Namun George beralasan bahwa ia batuk dikarenakan oleh debu. Dan akhirnya mereka pun harus berpisah kembali karena Leslie harus menjalankan tugasnya sebagai pramugari. Di suatu saat ketika mereka bertemu di sebuah pantai, George membawanya bersama menikmati air laut di sana. Lalu suatu ketika Leslie melihat bekas sayatan di bawah lengan kirinya. Setelah puas menikmati air pantai, ia berdua bercerita mengenai kehidupan masing-masing, di mana Leslie berkeinginan untuk mempunyai keluarga dan memiliki banyak anak. Di situ pula Leslie melihat George kembali batuk. Ia lalu menanyakan hal itu kepadanya. Awalnya George sempat ragu. Ia berkata bahwa ia tidak pernah menceritakan penyakitnya itu ke orang lain, karena baginya itu adalah sebuah kelemahan yang ada pada dirinya dan tidak ingin orang ketahui. Namun akhirnya ia menceritakan tentang penyakitnya itu yang telah diderita selama ini. Lalu saat itu mereka berdua telah resmi berpacaran. Kembali lagi kita dibawa ke Chris. Akhirnya misi mereka dilakukan dengan membantu orang-orang yang mabuk dan bermasalah. Malam itu mereka berdua sangat antusias sekali membantu orang-orang di sana. Di tempat makan cepat saji, Sam lalu menceritakan alasannya membantu orang-orang yang sedang membutuhkan bantuan adalah berawal dari kecelakaan ibunya beberapa tahun yang lalu. Saat itu ibunya ditabrak oleh seorang secara frontal dan mengalami koma. Saat itu pula ia berjanji pada dirinya bahwa hal semacam ini tidak akan terjadi lagi terhadap orang lain. Mendengar itu, hati Chris sangat tersentuh dan terharu. Lalu hari demi hari keduanya semakin dekat satu sama lain. Dan begitu pun dengan George dan Leslie. Sampai suatu ketika sang ayah Chris menemukan tagihan telepon membengkak. Dikarenakan telah dipakai untuk menerima panggilan telepon membantu orang-orang. Hingga sang ayah mengancam tidak akan mendukung sekolahnya lagi. Dan begitu pun dengan George, sang ayah mengetahui bahwa George Bolivar telah memiliki pujaan hati dari Amerika. Si ayah menentang hubungan mereka dikarenakan suatu hal. Namun George tidak memperdulikan perkataan ayahnya itu. Yang lalu ia memantapkan dirinya untuk melamar Leslie. Awalnya Leslie sempat ragu dikarenakan ayahnya. Namun George meyakinkan lalu ia pun menerimanya. Di sisi lain, Chris berusaha keras mendapatkan nilai yang bagus untuk membuktikan kepada ayahnya bahwa gadis yang ia cintai memberi pengaruh yang baik baginya. Akhirnya sang ayah pun menerima kehadiran Sam. Suatu saat pertemuan rutin mingguan. Mereka sedang bermain di taman dan di situ ada ibu, ayah, dan Sam yang sedang memperhatikan mereka bermain football. Lalu setelah selesai ia memperlihatkan kepada orang tuanya bahwa ia telah mendapatkan surat izin mengemudi. Semua itu adalah berkat dukungan dari Sam. Lalu mereka pun senang mendengarnya. Tanpa terasa hari pertemuan mereka pun berakhir. Kedua orang tuanya pun harus kembali ke rumah. Sementara Chris berada di asrama. Kali ini ia bahkan sudah tidak ingin dimanja orang tuanya. Hal itu terlihat saat ibunya akan memberikannya uang jajan, tetapi ia menolaknya. Dan mobil sang ayah pun berlalu. Kembali lagi ke George. Akhirnya hari yang dinanti pun tiba, di mana hari itu ia telah resmi menikahi orang yang ia cintai, yaitu Leslie Fogg. Tanpa kedua orang tuanya di sana, acara itu tetap berjalan cukup hikmat dengan dihadiri beberapa kerabat dan teman-temannya. Tampak kebahagiaan pun terpancar dari wajah keduanya. Suatu malam, tampak Chris sedang menonton acara football bersama teman-temannya serta ditemani oleh Sam di sana. Ternyata Chris berkeinginan saat setelah lulus kuliah nanti, ia akan menjadi petugas kebakaran. Lalu ia bermimpi untuk bepergian ke pantai dengan kapal pesiar dan laut yang biru. Di tengah kebahagiaan itu, Chris kembali terjatuh dan pingsan. Namun teman-temannya awalnya mengira bahwa Chris sedang mengerjai mereka bertiga, karena hal itu sering ia lakukan kepada teman-temannya itu. Lalu setelah beberapa saat, ia tak kunjung bangun.
Mereka pun panik dan segera membawanya ke rumah sakit. Lalu kita kembali dibawa ke scene awal film. Seketika suasana menjadi panik dan ia dibawa ke ruangan intensif. Beberapa waktu kemudian, sang dokter pun memberitahu bahwa Chris mengalami pendarahan di lobus frontal, sehingga mengancam keselamatan Chris. Beberapa waktu kemudian, ia tersadar mendengar Sam terus menangis di sampingnya. Ia mengatakan bahwa ia baik-baik saja, sehingga membuat keluarga dan teman-temannya senang mendengar hal itu. Ia bercerita bahwa saat itu, ia menjadi seekor ulat kepompong. Ia begitu ketakutan karena di sana begitu gelap. Yang lalu, ia berusaha keluar dan melihat cahaya terang dan menjadi kupu-kupu cantik, lalu kembali terbangun. Di momen itu juga, ia melamar Sam di depan kedua orang tuanya dan sahabatnya untuk menikah dengannya. Yang lalu, mereka pun melangsungkan pernikahan serta berbulan madu di pantai. Mereka sangat bahagia setelah menjadi satu, begitupun dengan George dan Leslie. Namun, suatu malam, Leslie menangis mengetahui bahwa ia tidak bisa memiliki anak dari George karena penyakit yang diderita oleh George membuatnya menjadi mandul. Berbagai cara telah mereka lakukan, namun tetap saja gagal. Di suatu taman, George meminta maaf kepada Leslie karena ia tidak bisa memberikannya keturunan dan banyak anak. Meskipun begitu, Leslie tetap akan menyayangi George dengan sepenuh hatinya, meskipun harus mengubur harapannya itu dalam-dalam. Untuk mengusir kesepian mereka, akhirnya George dan Leslie mengadopsi banyak anak bersama mereka. Namun, hari demi hari, kesehatan George semakin hari memburuk. Bahkan untuk bernapas, ia harus dibantu dengan oksigen yang terus terpasang di hidungnya di setiap waktu. Tidak seberuntung dengan Chris dan Sam. Di sana kebahagiaan mereka berdua terlihat, di mana Sam ternyata telah mengandung dan melahirkan anak laki-laki. Kini kesehatan George sangat memburuk. Di tengah liburan mereka, ia terjatuh dan harus beristirahat lebih banyak lagi. Menurut dokter, ia bahkan tidak akan bertahan dalam waktu setahun atau bahkan sebulan lagi. Kabar baiknya, ia akan sembuh jika mendapatkan transplantasi paru. Sang dokter mengatakan bahwa pihaknya terus berusaha mencarikan donor yang pas untuknya. Tetapi harapan itu sangat kecil sekali, mengingat kondisinya yang sudah sangat-sangat memburuk. Pada suatu malam, ia terbangun dan memberikan sebuah cincin untuk sang istri tercintanya. Meskipun ulang tahunnya masih sebulan lagi, George takut usianya tidak akan sampai di hari ulang tahun istrinya itu. Suatu malam, Leslie mendapatkan telepon dari Dr. Keller yang mengabarkan bahwa ia telah mendapatkan transplantasi paru. Saat itu, ia sudah pasrah jika ia harus mati. Namun, sang istri terus memberinya dukungan. Ia mengatakan bahwa ini adalah kesempatanmu untuk bisa bernapas lagi. Di malam itu juga mereka pun berangkat menuju Miami dan operasi pun akan segera dimulai. George lalu memberikan cincin pernikahannya kepada Leslie. Leslie meyakinkannya untuk kuat dan bisa melalui semua itu, lalu masuk menuju ruangan operasi. Saat Leslie melihat ke bawah, tampak beberapa anggota keluarga lain juga telah menunggu keluarganya yang juga akan mendapatkan donor. Lalu kita dibawa kembali ke keluarga Chris dan Sam. Saat itu ia tampak bahagia karena ia diterima menjadi salah satu dari anggota pemadam kebakaran. Lalu ia memeluk anaknya itu. Lalu sesuatu pun terjadi, di mana satu persatu foto di rumah itu pun menghilang. Karena yang sebenarnya terjadi adalah ia tidak pernah benar-benar terbangun saat ia terjatuh waktu itu. Semua kebahagiaan dan bahkan pernikahannya bersama Sam ternyata hanyalah angan yang ia impikan yang terjadi. Karena faktanya, ia mengalami pembuluh darah bocor dan para dokter harus menguras cairan yang ada dalam otaknya. Berbagai macam pengobatan telah ia lakukan, tapi tetap saja nihil. Dan akhirnya dengan berat hati, dokter mengatakan kepada keluarga bahwa Chris tidak bisa diselamatkan. Selama ini ia bisa bernapas hanya dengan bantuan mesin saja. Tetapi otaknya telah mati. Mendengar berita itu, kekasihnya Sam sangat terpukul. Begitupun dengan John, ayah dan ibunya. Lalu kemudian terungkap bahwa sebelumnya Chris ternyata telah membuat pernyataan untuk mendonorkan seluruh organ tubuhnya bagi orang-orang yang membutuhkan. Mengetahui itu, John sangat terpukul karena ia tidak akan bisa lagi bercanda, bermain, dan bahkan melakukan hal lain bersama dengan Chris lagi.
Di situ ia bercerita tentang masa-masa mereka dahulu dan mengikhlaskan kepergian Chris. Lalu dokter mengatakan bahwa banyak keluarga yang datang malam ini berkat Chris akan mendonorkan seluruh organ tubuhnya, mulai dari mata, jantung, paru-paru, ginjal, dan bahkan hatinya untuk orang lain. Lalu si ayah bertanya siapakah yang akan mendapatkan donor dari anaknya itu. Lalu sang dokter mengatakan mungkin saja mereka berada jauh dari benua lain. Mungkin saja mereka akan bisa bertemu dan bahkan mengirim surat antar keluarga dan bertemu, atau mungkin tidak sama sekali. Tapi yang pasti mereka akan sangat bersyukur dan berterima kasih terhadap Chris. Mendengar itu, tangisan sang ibu pun kembali pecah. Ia tahu ia tidak akan bisa lagi melihat Chris. Lalu mereka pun menemui anggota keluarga yang telah menunggu donor dari Chris. Si ayah lalu berpesan kepada mereka semua untuk menelpon orang yang kalian cintai sebelum tidur dan katakan bahwa kalian mencintainya. Ajaklah bicara teman kalian jika kalian telah lama tidak bicara, dan jangan permasalahkan tagihan telepon berapapun itu nilainya. Di sini sang ayah ingin mengingatkan kita untuk melakukan apa saja yang kita inginkan, maka lakukanlah. Karena kita tidak akan pernah tahu kapan kematian menjemput kita. Lalu mereka pun saling berpelukan. Lalu kita berpindah lagi ke George. Tampak operasinya telah berjalan dengan lancar. Ia langsung sangat senang bahwa ia bisa sembuh. George kemudian bertanya kepada sang istrinya, siapakah malaikat penolong yang telah memberinya donor itu? Namun sang istri tidak mengetahuinya. Lalu tibalah waktu pemakaman Chris. Tampak keluarga dan kerabat berkumpul di sana. Tampak keluarga sangat sedih atas kepergian Chris. Sebelum disemayamkan, Sam lalu menaruh bunga mawar merah di sana sebagai tanda cinta kepada Chris. Dan ia mengatakan bahwa ia akan selalu mencintai Chris. Lalu ia pun dimakamkan. Lalu George menemui dokter untuk menanyakan siapakah yang telah mendonorkan hatinya untuk George. Namun dokter mengatakan bahwa ia tidak dapat memberitahukannya. Tetapi George memohon untuk diberitahu. Lalu sang dokter mengatakan bahwa ia akan mengusahakannya untuk berbicara dengan para agensi di sana. Sebagai tanda ucapan terima kasih, ia lalu memeluk dokter itu. Setelah beberapa waktu berlalu, akhirnya sepucuk surat diterima oleh keluarga Chris, tetapi nama dari pengirim surat itu dicoret sehingga tidak dapat mereka lihat. Dalam surat itu mereka berterima kasih atas hadiah yang sangat berharga yang telah diberikan kepadanya, lalu menutup surat itu. Lalu tiba-tiba ia menemukan sebuah nama dalam surat itu yang bertulisan Gabriel. Lalu mereka pun akhirnya memutuskan untuk bertemu. Itu adalah pertama kalinya mereka semua bertemu. Meskipun tidak pernah kenal satu sama lain, Sam memeluk George dengan penuh kasih karena ia menyadari hati yang ada di dalam tubuh George adalah Chris, kekasihnya. Lalu mereka pun saling berpelukan. Kemudian kita diperlihatkan dengan kapal pesiar di mana di situ terdapat keluarga Chris sedang berlibur bersama dengan George layaknya seperti keluarga. Dan film berakhir dengan Chris berdiri di pulau dengan pakaian serba putih memandangi kapal pesiar di laut sambil tersenyum bahagia, menandakan jiwanya memang telah mati, tetapi ia sudah berada di mana-mana. Dan cerita pun berakhir. Oke teman-teman, jadi pada tahun 2011 George Baccardi dan Leslie Baccardi mendirikan Gabriel of House Care yang berada di Mayo Clinic di Jacksonville, di mana tempat ini adalah tempat untuk orang-orang yang sedang menuju transplantasi dan sekaligus ia dedikasikan untuk Christopher Gregory. Baik teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga video ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk berbuat baik kepada orang lain. Oke, kami ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa dukung kami dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan share di video ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.